Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini teman-teman kita mau belajar tentang materi pembelajaran desain media interaktif. Desain media interaktif ini hampir sama dengan pembelajaran kalian di kelas 10 dan 11 terkait dengan desain. Kalau di kelas 10 kalian dapat dasar desain grafis, kemudian di kelas 11 ada desain grafis percetakan ya. Nah, kalau kelas 12 kalian ada desain media interaktif. Nah, desain media interaktif ini menurut saya bisa katakan bagaimana kalian mengaplikasikannya di medianya, di perangkatnya. Kemudian ada kata-kata interaktif itu nanti terkait dengan cara kalian mengkomunikasikannya desain tersebut bagaimana. Nah, kita ulas lebih lanjut mengenai desain media kreatif, desain media interaktif, maaf. Oke. Ya, ini bagi teman-teman yang belum kenal saya, mungkin ada yang kenal, ada yang belum. Jadi nama saya adalah Ferundus Rajasmaga, AMDSN. Saya D3 jurusan fotografi. AMDSN itu artinya ahli media seni. Jadi saya lulusan D3 fotografi. Kalau teman-teman masih ingat sama Pak Bimo itu rekan kerja saya, rekan kuliah saya juga. Nah, saya juga sama gelarnya sama dia. Saya satu kampus sama dia. Nah, kemudian teman-teman ini sedikit tentang mungkin CV saya atau biografi saya singkat. Itu saja teman-teman. Kemudian kita lanjut ya. Oh ya, sebelumnya terkait dengan pembelajaran kita di masa pandemi ini, jadi kita mengharuskan melakukan pembelajaran via daring, via online atau via digital. Nah, saya harapkan dari teman-teman bisa mengikutinya dengan baik, meskipun ada banyak penghalang atau ada banyak masalah di dalam melakukan pembelajaran daring, entah itu kuotanya nggak ada, entah itu kuotanya sedikit atau bagaimana dan lain-lain. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mengusahakannya dengan baik dan juga mengaturnya dengan baik. Kemudian terkait dengan pembelajaran saya di desain media interaktif ini, saya orangnya terbuka teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya ataupun belum ngerti, silahkan. Banyak teman-teman yang dari kelas tadi seangkatan kalian udah paham lah saya bagaimana. Jadi teman-teman bisa tanyakan ke mereka, gimana sih Pak Erwin gitu orangnya, gimana pas lagi ngajarnya, tanyakanlah teman-teman yang udah tahu saya. Yang penting teman-teman, saya pengen kalian tetap mengerti, tetap paham, tetap fokus belajarnya, jangan sampai tertinggal. Apapun yang kalian dapati, semoga kalian dapat praktekkan. Jadi nanti saya pengennya, yang saya harapkan adalah kalian tidak hanya memahami tentang teori, tapi kalian juga harus punya sebuah karya yang bisa kalian hasilkan untuk kalian di masa depan. Misalkan saya pengen kalian bikin project. Nah, itu gunanya apa? Nanti gunanya adalah untuk sebagai portofolio kalian pas lagi misalnya kalian setelah lulus SMK kalian mau bekerja. Nah, bekerjanya itu terkait dengan jurusan multimedia. Nah, pasti hal yang pertama yang ditanyakan oleh pihak perusahaan adalah kalian diminta portofolionya. Jadi saya punya konsep pembelajaran yaitu pembuatan portofolio yang banyak, atau bisa dibilang pembuatan karya dari kalian yang banyak. Jadi nanti saya akan berikan berupa tugas atau challenge lah buat kalian. Jadi kalian bikin sesuatu, nanti kalian pelajari dan juga kalian praktikkan, nanti dijadikanlah hasil karya itu. Nah teman-teman, ini kalau pelajaran seperti ini terkait dengan dunia seni ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah perlu khawatir hasil kalian jelek ataupun hasil kalian kurang sempurna, karena seni itu abstrak teman-teman. Jadi nggak begitu terpaku mau jelek atau enggaknya, tergantung orang yang menikmatinya bagaimana. Makanya saya menilai kalian itu bukan berdasarkan jelek atau bagusnya, tapi berdasarkan ciri khas kalian membuatnya bagaimana. Sama kayak misalkan
kalian bikin video, kalian suka video, misalkan ada yang suka bikin video dokumenter, bikin video apalagi video vlog, ada video entah itu bikin kayak misal video anim, nah terserah, itu sifatnya abstrak, tergantung kesukaan teman-teman, kalian suka yang mana atau yang mana, itu harus kalian minati atau harus kalian selalu pelajari. Nah jadi seperti itu, jadi saya nggak terlalu kaku lah untuk pembuatan karya-karya yang kalian buat, asalkan kalian punya hasil pembuatan yang oke dan juga sesuai dengan standar pembelajaran. Jadi itu ya teman-teman ya untuk pembelajaran kita di kelas 12. Yang penting setiap tugas dan juga setiap setiap tugas keterampilan yang saya berikan kepada kalian harus kalian kerjakan dengan kalau bisa semaksimal mungkin. Nah, meskipun di masa-masa seperti ini teman-teman memang susah mengakalin. Jadi karena memang kan kita nggak belajar di sekolah, kita juga kekurangan alat, misalkan kita nggak punya laptop atau bagaimana, tapi kita bisa usahakan melalui media lain. Nah, seperti HP udah banyak ya teman-teman cara aplikasi yang bisa membuat desain segala macam. Gitu ya. Kemudian saya lanjut. Oke. Nah, ini saya materinya singkat aja kok, dikit-dikit. Nah, ini terkait dengan desain media interaktif. Jadi ada 3 kata, yaitu desain. Desain itu adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan atau merancang sesuatu. Kemudian ada media. Media itu adalah alatnya atau sarana komunikasinya. Kemudian yang ketiga ada interaktif, yaitu terkait dengan komunikasi 2 arah, bersifat saling aktif dan saling terhubung, serta memiliki timbal balik. Itu jadi kalau bisa diambil secara garis besar, desain media interaktif itu adalah proses di mana pemanfaatan alat atau sarana komunikasi dalam menciptakan suatu rancangan karya seni mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan kepada orang banyak. Jadi pada saat ini kita berada di era-era digital yang sangat maju ya teman-teman. Jadi semua media bisa kita manfaatkan untuk bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah di desain media ini, misalkan contoh lah kalian bikin suatu video motion grafis, misalkan kalian pasti bikin video tersebut ada tujuan tertentu kan, ada maksud tertentu. Nah ini bisa dibilang itu sebagai multimedia interaktif karena kalian menciptakan sebuah karya atau sebuah karya desain melalui video maupun gambar ataupun tulisan, lalu kalian komunikasikan ke orang banyak supaya orang banyak itu tahu apa tujuan dan manfaat dari video itu. Nah, jadi itu kurang lebih pengertian dari desain media interaktif. Kita lanjut. Kemudian ada multimedia, sama yang kita lihat multimedia interaktif. Multimedia ini berasal dari 2 kata, yaitu multi dan juga medium. Multi itu adalah bermacam-macam atau banyak. Medium itu sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu. Jadi secara garis besar, multimedia merupakan penggunaan berbagai media yang berbeda untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video, atau gabungan dari komponen tersebut. Sama ya tadi seperti apa yang saya berikan kepada kalian, pengertian dan juga tujuan dari kita membuatkan hasil karya dari multimedia itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah ini pengertian multimedia menurut para ahli. Jadi kalian baca, kalian pahami perbedaan-perbedaan dari pengertian multimedia dari menurut para ahli. Nah kalian pahami dan kalian baca dengan baik-baik karena ini sebagai teori kalian untuk kalian pahami dan kalian bisa terapkan nanti di pembuatan karyanya. Kemudian oke, terima kasih. Itu saja teman-teman, materinya cukup sederhana tapi saya harapkan kalian bisa mengerti. Sebagai ini materi sebagai pembukaan aja teman-teman, nanti kita bahas lebih lanjut, lebih banyak lagi. Nanti saya juga akan memberikan beberapa contoh-contoh
hasil-hasil karya dari desain media interaktif, supaya kalian punya gambaran, tidak hanya teori saja yang kita bahas, tapi kita lebih sharing apa yang kalian punya, apa yang kalian punya pengalaman, kita sharing aja. Nanti kita sharing di grup yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Karena teman-teman, sekali lagi, pada saat ini belajar itu bukan hanya dari guru saja, tapi bisa kalian temukan di mana-mana. Dari YouTube, dari internet, sekarang media sudah banyak teman-teman, dan kita harus bisa manfaatkannya dengan baik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus manfaatkan media-media yang sudah ada, supaya kalian dapat menambahkan ilmu dan juga dapat kalian terapkan, kalian contohkan dalam kalian membuat sebuah karya multimedia interaktif. Jadi itu aja teman-teman. Kemudian teman-teman, terakhir, di setiap pertemuan kita yang saya bahas atau saya berikan materi, wajib kalian tulis kembali di buku kalian. Itu sifatnya wajib ya, karena nanti rencana kalian bukan hanya belajar online saja. Jadi nanti ada diatur oleh Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, nanti akan diatur jadwalnya, kalian akan ke sekolah dan kemudian kalian akan mengumpulkan tugas yang sudah kalian catat, baik itu catatan atau tugas atau portofolio atau macam-macam teman-teman, tergantung guru-gurunya. Nanti juga saya akan terapkan seperti itu. Jadi kalian wajib menulis kembali apa yang sudah saya materi berikan. Jangan hanya kalian baca saja dan kalian pahami, tapi kalian catat di buku masing-masing sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran online. Jadi itu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti untuk kapan pengumpulannya nanti akan diinformasikan kepada wali kelas kalian masing-masing. Jadi itu saja. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan dapat kalian mengerti. Nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dengan materi yang lebih mendalam lagi tentang multimedia interaktif. Oke, itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.